Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wali Nagari, ini ada di belakang saya. Jadi tadi saya minta supaya saya dimundurkan, tak usah katanya. Jadi rasanya kurang nyaman juga saya sebetulnya. Yang saya hormati Pak Dato apa? Oh, Pak Dato Raja Bukit ya. Nah, yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang saya muliakan. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di tempat ini dalam rangka kita mengingat-ingat kembali bahwa ketakwaan itu harus diperjuangkan oleh kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak pada kita. Allah memberikan tenaga, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan harta, Allah memberikan penglihatan, pendengaran yang begitu luar biasa. Ini kita ingat-ingat bersama, kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya sangat bersyukur sekali saya hadir di sini bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu yang dengan perantaraan Bapak Dato ya, Bapak Dato Raja Bukit. Saya diundang untuk hadir di sini dan baru pertama kali ini saya hadir di sini. Sehingga kalau tadi diperkenalkan sebagian tentang saya, alhamdulillah mungkin sudah banyak yang diketahui tentang saya. Tapi ada satu hal yang perlu juga saya ungkapkan, bahwa saya itu latar belakang saya adalah seorang bankir ya Pak ya. Bankir itu pegawai bank ya, pegawai bank. Jadi saya dulu pegawai bank. Dan pada saat usia saya 40 tahun saya keluar dari pegawai bank. Kenapa? Karena saya ingin betul-betul belajar untuk hidup. Dari latar belakang saya itu belajar untuk hidup ini apa? Karena di kehidupan itu beragam-ragam. Ya, jadi kalau kita mungkin hidup dari satu sisi dengan keadaan yang sama, misalnya kita pegawai dari kantor pulang ke rumah, balik lagi ke kantor, pulang ke rumah, balik lagi ke kantor, pulang ke rumah, itu sampai 60 tahun sampai mati gitu saja. Kalau kita petani, ya, dari rumah ke sawah, balik lagi ke rumah, balik lagi ke sawah, itu aja sampai mati. Jadi kalau kita lihat dari atas tuh, dari atas, kita lihat diri kita itu cuma bolak-balik begini, bolak-balik. Kalau kita pedagang, pasar, pedagang pulang dan seterusnya. Jadi itulah hidup kita. Saya ingin supaya hidup saya itu juga punya variasi. Variasi itu bermacam-macam jenis. Di antaranya adalah saya banyak bersilaturahim
ya bersilaturahim dengan orang-orang yang sebanyak-banyaknya, ya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah karena itulah kehidupan yang beraneka ragam itu menjadi hikmah dan pelajaran buat kita semua. Ada Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hari ini kita sama-sama berkumpul di sini. Ada manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, sudah lama sekali kita nggak saling jumpa karena kesibukan kita. Nah pada malam hari ini kita bisa saling bertemu. Dengan kita saling bertemu itu, maka rahmat Allah akan turun pada kita semua. Ini yang paling penting di kita. Yang kedua, dengan hadir dan duduk di sini, paling tidak pengalaman saya yang selama saya hidup, yang mungkin ada hal-hal yang baik bisa saya bagi untuk Bapak dan Ibu dan bisa didengarkan sehingga kita dapat ilmu juga. Yang kedua, yang ketiga, kalau hadir di sini, saya dapat tadi kue itu apa golok-golok nanti ya. Nah, ini nggak pernah ada di tempat lain itu, nggak pernah ada golok-golok itu. Ya, nah itu tadi Pak Wali Nagari cerita ini nggak pernah ada di tempat lain. Nah alhamdulillah, saya baru merasakan di sini. Ya Bu ya, namanya golok-golok ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita setengah 10 duduk di sini mulai dari jam setengah 8 tadi ya. Udah cukup pegel pinggangnya ya. Nah sehingga saya juga nggak terlalu akan berlama-lama. Kalau saya jelaskan buku ini, ya tadi dijelaskan saya telah menulis 10 judul buku yang beredar di seluruh Indonesia. Ya bahkan ini buku ini beredar di Malaysia lebih banyak lagi. Karena saya ceramah ini di Malaysia dihadiri puluhan ribu orang. Bahkan sampai hadir di istana Perdana Menteri itu gara-gara buku ini. Ya disitulah saya jadi, kalau saya kerja nggak bisa jadi seperti itu. Ya, kalau saya jelaskan buku ini luar biasa lama. Ya, kemudian sudah itu Ibu dan Bapak mungkin jenuh tidak mendengarkan. Kalau itu ingin to the point saja, to the point saja dengan buku ini. Nah, saya harapkan juga seperti itu. Nah, buku ini berjudul seperti dijelaskan tadi, mencapai cara cepat mencapai salat khusyuk dengan metode 3T. 3T itu tumaninah, tafakur, tadabbur. Sekarang kita bertanya pada diri kita masing-masing dan boleh dijawab. Salat khusyuk itu, khusyuk dalam salat itu mudah atau sulit? 100% ya? Sulit ya? Sulit ya, betul ya? Nah, khusyuk dalam sholat itu sulit 100% jawabnya. Ya? Nah sekarang kalau ditanya, ingin khusyuk gak Bu? Ingin sekali gak? Iya, sekali kan ya. Tapi gimana caranya nih? Nah, ya. Sekarang kita balik pertanyaannya. Kalau kita ingin sholat khusyuk, apa sih khusyuk itu? Nah, kita akan tanya dari sebaliknya. Kalau tidak khusyuk itu apa? Ibu-ibu. Kalau kita tidak khusyuk itu apa itu? Ya, lagi sholat ngawur. Saya sholat tidak khusyuk, artinya apa? Tadi kalau saya lagi sholat ngawur, yang ngawur apanya Pak? Pikirannya ngawur, setuju nggak? Setuju ya? Jadi kalau lagi sholat, pikirannya ngawur. Ngawur tuh ya ke kantor, ya ke pekerjaan, ya ke anak sekolah, ya ke macam-macam ya itu. Padahal kita lagi sholat. Yang salah itu pikirannya atau kitanya? Hah?
Kitanya ya? Iya, kitanya. Yang salah kitanya ya? Iya. Pikirannya salah nggak, Bu? Salah ya? Itu. Ya? Jadi kalau gitu, ya kalau begitu, khusyuk itu apa? Kalau pikiran kita sama sejalan dengan sholat kita. Nah itu aja yang dibetulin. Gitu ya? Mudah nggak? Kan itu aja. Saya tidak khusyuk lagi sholat, pikiran saya tidak sama dengan sholat saya. Ya, kalau gitu khusyuk itu pikiran saya sama dengan sholat saya, itu aja. Ya, nah jadi kalau udah tahu kita kuncinya sholat khusyuk itu ada di mana kalau gitu? Ada di pikiran. Betulin pikirannya, udah tinggal. Gitu. Jadi nanti kalau kita mau sholat, ya kita mau sholat, oh, yang bikin tidak khusyuk itu pikiran saya. Waktu mau sholat, pikiran itu yang kita betulin. Gitu aja, nggak susah ya? Susah nggak? Gampang susah. Masih susah juga. Kebetulan pikiran bicara. Ya. Sekarang gini. Sekarang begini. Kita mau sholat. Kalau saya cerita buku ini panjang sekali, Bu. Ya. Ini karena memang wilayahnya di sini, kita harus to the point saja. Pegang baik-baik. Khusyuk itu kuncinya di pikiran kita. Siapa yang bisa betulin pikiran? Siapa? Tuhan ya. Yang bisa betulin pikiran Tuhan ya. Ya tentu Tuhan Maha Bisa. Ya kita berdoa aja supaya Tuhan betulin pikiran kita. Terus siapa lagi yang bisa mengarahkan pikiran kita? Siapa lagi? Ya. Siapa yang bisa mengarahkan pikiran kita? Siapa? Ya. Diri kita sendiri. Bisa nggak sama orang lain? Nggak bisa. Ini kuncinya gitu. Ya. Jadi kalau kita mau khusyuk, ingat betul, ini kuncinya di pikiran saya. Gitu. Jangan yang lain-lain. Oh, pikiran saya. Supaya apa? Supaya sama dengan sholat saya, itu aja. Ya. Nah sekarang, kalau tadi kita sholat, pikiran kita kerja, pikiran kita keluar kemana-mana. Nah sekarang kita bimbing ke pikiran. Karena itulah khusyuk itu fungsinya untuk mendidik, membimbing, ya, dan melatih pikiran. Khusyuk itu. Jadi bukan kita yang ngikutin pikiran kemana-mana. Pikiran mau, inget nih ke pasar nih. Kita ikut nggak? Kita ikut. Oh, ini ternyata jemuran apa ya? Sama ya? Jemuran belum kering nih. Ikut kan? Oh, itu masak belum matang nih, gitu, ikut ke situ. Bukan sholat. Betul ya? Sekarang tidak ada yang bisa itu ya untuk mengarahkan pikiran kita kecuali kita sendiri. Itu ingat baik-baik. Jadi simpel sebetulnya. Oh, pikiran saya harus sama dengan sholat saya. Yang bisa ya mengarahkan pikiran itu cuma saya sendiri. Karena itulah fungsi gunanya khusyuk itu adalah untuk mendidik, melatih dan membimbing pikiran kita supaya nggak ngaco. Ayo. Jadi kita tuh punya anak asuh.
Anak asuh itu namanya pikiran. Mesti kita asuh, mesti kita didik, mesti kita bimbing. Ya, kalau sekarang nih waktu kita sholat disebut kita pikiran kemana-mana, itu artinya apa? Kita mengikuti pikiran atau pikiran mengikuti kita, yang mana nih? Kita mengikuti pikiran. Kita mengikuti pikiran. Tadi itu, oh ingat jemuran, ikut. Oh ini. Lagi sholat, kita ingat kunci hilang. Terus kita sholat, lagi sholat, ingat kuncinya ada di sana. Terus akhirnya apa? Akhirnya kita ikuti lagi, begitu. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, kehusuan itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Cuman masalahnya kita belajar khusyuk, ingin khusyuk itu carinya ke ustadz. Tanya ustadz, tanya kiai, tanya ini, tanya itu. Padahal khusyuk itu ada di dalam pikiran. Itu dipegang baik-baik. Tinggal kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh sholat kita khusyuk? Karena disitulah kita mulai mendidik, membimbing dan melatih pikiran kita untuk sholat. Namanya khusyuk. Kalau sekarang Pak Bu, ya, yang namanya kita sholat itu melatih badan. Badan dilatih, untuk sujud, untuk ruku, untuk berdiri dan seterusnya seperti olahraga. Itu yang dilatih terus. Satu lagi yang dilatih adalah lidah. Adu cepet-cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maju cepet. Wah, cepet sekali. Itu dilatih cepet tuh. Sementara pikiran dibiarkan. Paham Bu? Ya Pak ya? Nah, ini pegang dulu. Kalau saya cerita itu terlalu banyak nanti. Ya terlalu banyak. Ya. Jadi samakan pikiran kita dengan kerja kita. Sekarang pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Sholat ngapain? Nah, kalau bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Jakarta, bahasa sini apa ya? Sholat itu ngapain? Ngapain sholat itu? Ya? Menghadap ke diri kepada Allah. Sholat itu ngapain, Bapak? Ya? Oh, melaksanakan perintah Allah wajib, betul. Ya betul, ya. Ada lagi yang beda. Sholat itu ngapain? Ada yang beda? Perintah Allah betul-betul ya. Pak Bu, saya tuh suka dengan perbedaan. Kalau orang Islam biasanya perbedaan berantem. Ya, kalau saya nggak suka dengan perbedaan itu. Makanya kalau jamaah, saya suruh jangan sama kita jawabnya. Beda aja. Karena di dalam perbedaan itu rahmat. Kita menjadi lebih pintar, lebih kaya karena perbedaan itu. Nah, karena itu Bapak tadi katakan, laksanakan perintah. Nah, sekarang sholat itu ngapain? Ibu-ibu? Ya? Ya? Iya, enggak, sholat itu ngapain? Ngapain apa gimana ya kalau di sini? Untuk apa ya? Ya, sholat itu apa? Untuk apa, buat apa gitu? Ibu tadi apa jawabnya? Mendekatkan diri pada Allah. Sholat mendekatkan diri pada Allah, itu betul Ibu ya. Bapak betul, Ibu betul. Nah, sholat itu untuk apa dan ngapain gitu ya? Apa tadi? Kira-kira tadi itu ya? Ya ada lagi? Tolong, biar beda. Ngapain? Menjauhkan diri dari sifat jahat. Oh, gitu ya, menjauhkan diri dari sifat jahat. Betul nggak? Betul. Orang ke masjid sholat kan menjauhkan diri dari jahat.
Apalagi sholat itu ngapain? Coba jawab sebanyak-banyaknya. Itu dulu. Ada lagi, sholat itu ngapain? Hablum minallah, menghubungkan diri kepada Allah. Nah, gitu. Ya, coba Bapak dan Ibu cari jawaban yang banyak. Ya, itu dulu. Jadi nanti kalau mau sholat, oh saya perintah Allah, mengamalkan kepada Allah, terus hablum minallah, terus mendekatkan diri pada Allah, dan gitu. Oh begini salat itu. Terus kerja bukan? Oh ke pekerjaan, betul gak itu? Lagi sholat, pikirannya ke pekerjaan, betul gak? Nah itu tahu kita, oh gak betul. Yang betul itu tadi itu. Nah boleh lagi ya. Sholat itu ngapain? Sholat itu kan kita menghadap Allah ya. Aduh, saya menghadap Allah. Sholat itu ngapain? Untuk apa? Sholat berbuat apa sholat itu? Saya akan memuja, memuji, mengagungkan, memuliakan secara jiwa kepada siapa? Allah. Begitu. Terus saya sholat itu ngapain? Oh saya berdoa. Nah, gitu. Robbik firli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, ya Allah sayangilah saya, rahmatilah saya. Gitu. Warzuqni apa Bu? Warzuqni, berilah saya. Oh, siapa itu? Ya, lewat. Nah itu berdoa. Ya, jadi kalau kita mau sholat, nah, ya, pikiran itu bawa ke sini dulu. Saya mau sholat ngapain? Mau memuja, memuji, mengagungkan Allah, mendekatkan diri pada Allah, mau memohon kepada Allah, mau sujud di hadapan Allah, tambahkan, mau merendahkan diri di hadapan Allah. Itu pikiran bawa ke situ. Ya. Nah kalau kita pikiran kita bawa ke situ sebelum sholat. Nah ingat ya, sebelum sholat. Nah maka kalau sudah seperti itu, pikiran kita sudah sama dengan sholat kita. Kalau beda dengan itu, malah ke pekerjaan, malah ke pasar, malah ke jemuran, malah ke dapur. Bilang, untuk saat ini pekerjaan pikiran saya hanya, nah itu tadi, berdoa, memuja, memuji, menyanjung, mengagungkan Allah, mohon pertolongan Allah. Saya sujud di hadapan Allah, mohon ampun. Itu dididik. Dididik, dilatih, dibiasakan. Ya, jadi kita ya mengendalikan pikiran, mengarahkan pikiran, mendidik dan membimbing pikiran kita. Inilah fungsi khusyuk itu, supaya nggak ngawur tadi. Kalau bapak dan ibu sekarang bisa seperti itu, udah khusyuk. Ya, kenapa tidak khusyuk? Karena kita tidak mau peduli sama pikiran kita sendiri. Pikiran ke sana ikut ke situ, bukannya pikiran mengikuti kita. Nah, itu lagi intinya.
Pikiran harus ngikuti kita. Ini lagi sholat. Ngapain sholat tuh? Berendah diri, sujud, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, gitu. Ya, nanti kalau kita sebut ayat-ayat Qur'annya terlalu banyak, terlalu jelimet apa ya? Jelimet itu kalau bahasa ini apa ya? Terlalu banyak. Luar biasa. Pakai Quran, pakai hadis, pakai apa? Bingung kita itu. Ya, katanya musuh gini itu aja yang gampang. Ya udah gitu. Kalau itu kita bisa, udah khusyuk. Arti khusyuk secara bahasa, ya, itu artinya kita tunduk, berendah diri, berkhidmat kepada Allah, artinya itu. Ikuti aja artinya itu. Nah, kita mulai jiwa kita ikuti itu. Udah khusyuk kita. Jadi bukannya kita ikuti pikiran yang kesana kesini, tapi pikiran yang harus kita bawa ke sholat. Nah, itulah gunanya khusyuk itu. Tapi kalau kita hanya badan saja, hanya lidah saja, pikiran dan jiwa kemana-mana, karena itulah sholatnya tidak berbekas. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau boleh saya kasih ibarat, ya, saya kasih ibarat sebuah makanan yang bergizi. Ya, taruhlah ini misalnya makanan yang bergizi, ada bungkusnya, dalamnya makanan yang bergizi. Yang kita perlukan itu bungkusnya atau makanannya? Yang kita perlukan makanannya. Mendingan mana? Ya, makanannya ada, bergizinya ada, kita makan, tapi bungkusnya tidak ada. Satu lagi, bungkusnya aja bagus, tapi makanannya yang tidak ada. Mendingan mana? Mendingan yang pertama ya, mendingan makanannya, bungkusnya tidak ada. Maunya dua-duanya. Dan inilah ibarat. Ya, jadi kalau sholat badan itu Bapak dan Ibu yang kelihatan orang itu dengan rapi, dengan bersih, itu bungkusnya, isinya khusyuk itu. Ya, karena itulah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu, yaitu yang khusyuk di dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman itu, yaitu yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, nah ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau kita mau beruntung, maka khusyuklah sholat itu. Ya, enggak seperti kita kosong. Nah ini, jadi sesederhana itu, padahal sholatnya sama, pengorbanan waktunya sama, wudhunya sama, sujudnya juga sama, tapi yang satu pikirannya mengikuti sholatnya, yang satu pikirannya tidak mengikuti sholatnya. Itu yang paling sederhana. Ya. Nah, bagaimana ini? Harus dilatih terus-menerus. Itu gitu aja. Mudah nggak? Mudah nggak? Mudah ya. Itu kuncinya. Nah, bagaimana prakteknya harus dilatih? Nah, gini Bapak dan Ibu. Ya, prakteknya begini. Sebelum kita mulai sholat, hendaknya kita tumakninah. Di bahasa agama tumakninah. Tumakninah itu tenangin pikiran kita. Ya, tenangin dulu pikiran kita kalau mau sholat itu.
Supaya apa? Kalau tenang itu nanti si pikiran ini gampang diarahkan. Tapi kalau nggak tenang, susah diarahkan. Karena itulah sebelum sholat mesti tumak ninah. Artinya apa tumak ninah itu? Tenang pikirannya, tenang perasaannya, tenang badannya, tenang gerakannya. Itu madinah. Jadi semua pikiran tenang, perasaan tenang, hati tenang, gerakan badannya pun tenang. Itu madinah. Supaya apa? Supaya nanti si pikiran itu gampang dibimbing ke arah sholat. Tapi kalau kita berasa khusyuk, kalau bahasa Betawi itu ya, apa ya dari sini ya? Keburu-buru. Itu udah susah, gak bakal. Karena itulah dibiasakan sholat itu tumak ninah. Bapak dan Ibu, kenapa saya jarang mau untuk jadi imam sholat? Karena suka lupa sama makmum. Jadi saya suka lupa tuh kalau udah sholat, saya bisa menikmati dengan hikmat itu, kita lupa makmum tuh. Nah itu kadang-kadang gitu juga. Ya, karena kita membiasakan diri untuk membawa pikiran kita ke sholat itu, gitu ya. Dan pengalaman saya, ini pengalaman saya ya, kita langsung praktek. Nanti saya praktekin, ya. Nanti saya praktekkan. Jadi ini bukan cerita, karena ini pengalaman 40 tahun cari sholat khusyuk. Macam-macam gitu. Kalau ibu bapak baca buku ini, isinya lengkap sekali. Yang begini, yang begitu khusyuk itu. Tapi yang simpel aja. Ya, Bapak dan Ibu, saya itu awal latihan kehusyukan sholat ini melatih diri saya. Kalau sholat itu 4 rakaat itu nggak kurang dari setengah jam. Karena saya mesti betulin terus dia. Awal-awal lagi, pergi lagi, salah kan itu? Nah, kita didik lagi. Lari lagi, kita didik lagi. Nah, alatnya itu bacaan sholat itu. Yang tadi itu, saya ngapain, saya begini, bawa. Baru setelah lari lagi bawa lagi. Itu gunanya khusyuk itu. Makanya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia punya kemampuan pengendalian diri yang tinggi. Karena dia ngikutin pikirannya. Pikiran yang harus mengikuti kita. Nah itu saya kasih contoh, itu rata-rata setengah jam baru latihan awal latihan, karena kita harus belajar betul. Nah tapi kalau kita sholat di jamaah, ya ikuti imam aja. Nah latihannya kapan? Kalau bisa tengah malam itu. Ya, 4 rakaat, 2 rakaat, 1/4 jam, betul-betulin. Nanti kalau kita sholat rame-rame, ikuti aja imam punya tanggung jawab. Ya ikuti aja, karena memang sholat rame-rame kan itu kan. Udah ikuti aja imam, nanti sholat sunat, nah nikmati sendiri gitu. Nanti jangan kita ganggu orang juga lama kan. Juga kalau kita jadi imam harus menyesuaikan diri juga kan. Nanti yang di belakang nih orang pengen buru-buru, kita lama sholatnya. Ya jadi gak enak. Ya jadi kita latih diri kita pada saat kita sholat sendiri dalam sholat sunat dan tengah malam. Nah ini, jadi luangkan waktu yang lebih lama untuk latihan. Ya, luangkan waktu yang lebih lama untuk latihan, untuk membiasakan mengarahkan pikiran ke sholat itu. Nggak ada cara lain, Bu, Pak. Nggak ada cara lain.
Belajar sholat khusyuk itu bukan ke Arab Saudi, bukan ke Kairo, bukan. Belajar sholat khusyuk itu ke dalam pikiran kita. Nah, ini ya yang saya peroleh dari perjalanan mencari kekhusyukan dalam sholat. Kemudian ini yang saya dapatkan akhirnya, maka saya tuliskan dalam buku. Dan khusyuk itu adalah memang Allah suruh kita untuk kebaikan kita, supaya kita pandai mengendalikan pikiran kita. Hanya kunci belajar khusyuk, belajar ke dalam pikiran kita sendiri. Gimana caranya? Tumakninah. Nah gitu.